Kita bisa mulai dengan sketsa dulu. Nah, tahap ini penting supaya kita kebayang nanti dioramanya akan kayak gimana, apa saja material yang akan kita butuhkan, dan yang paling penting kita harus tahu bentuk utama diorama yang nanti bakal kita produksi. Setelah dari sketsa, kita bisa coba kembangkan bentuknya itu dari 2 dimensi ke 3 dimensi atau biasa kita sebut 3D modeling. Nah, ini tuh penting karena kita akan bermain ilusi optik supaya kita tahu ilusi yang kita pengen tuju itu berhasil atau enggak dari 3D modelingnya ini. Ini akan ketahuan. Setelah semuanya itu selesai dari proses 3D modeling, kita bisa print prototype. Prototype-nya itu bisa kita produksi dengan 3D printing. Nah, kita print kecil dulu aja nih, supaya kita tahu apakah bentuknya ini sesuai dengan apa yang kita mau ketika realisasinya atau gimana, ada perbaikan atau enggak. Namun kalau kita udah suka, kita bisa langsung print ke skala 1:1 yang sesuai kita pengen. Jadi ini sebenarnya adalah 3D printnya ini. Nah, ini tuh sebenarnya adalah 2 part. Nah, ini bisa kita copot karena untuk produksinya itu nggak bisa langsung seluruhnya. Ini akan kita copot. Nah, ini bawahnya. Yang ini akan saya potong pakai gergaji nanti. Terus ini juga akan saya potong. Nah, ini tuh bentuknya nggak terlalu kuat ya, jadi nanti kita harus pondasiin. Ini tuh cuma buat struktur dong. Nah, bentuk ini atau hasil dari 3D print ini akan kita pakai, namun kita akan coba modifikasi beberapa. Nggak semuanya akan kita pakai, kita akan potong beberapa untuk menunjukkan bagian yang lebih bagus, nanti akan kita olah, dan saya nggak terlalu suka bentuk yang simetris. Nah, saya akan coba bentuknya yang agak dinamis. Jadi ada beberapa bagian yang akan saya potong dan nanti akan saya olah juga, dan saya akan ganti dengan beberapa material lain. Untuk pondasinya di bagian kiri saya akan coba potong dan saya akan coba ganti dengan pipa PVC biasa. Nanti ini akan sebagai hidrolik gitu, hidrolik yang super gede yang nanti akan saya coba cat sesuai dengan warnanya, biasanya sih besi sih. Nah, ini lumayan jadi gimmick atau jadi fitur yang bagus di diorama supaya dioramanya nggak bosan atau simetris dengan shape yang sama. Sesungguhnya kekuatan material dari 3D printing ini nggak terlalu kuat buat saya. Jadi saya harus mengakali dengan melapisi dinding-dinding dari material ini dengan sebutannya PVC sheet. Nah, ini tipis namun kokoh. Jadi ini bisa kita jadikan lapisan terluar yang lebih kokoh karena nanti dioramanya akan lumayan berat juga. Nah, saya juga nggak mau material yang dipakai lemah juga. Nah, ini kebetulan material PVC sheet ini kalau misalkan kita patahin atau kita robek itu gampang juga, dan karakteristik patahannya itu bagus banget untuk menyerupai kayak tembok, konkrit. Ada bagian yang saya pengen olah lebih jauh. Nah, ini bagian yang akan saya potong lalu akan saya coak. Nah, ini akan jadi bolong nih. Ini kita akan isi dengan batu-batuan nanti. Nah, jadi nanti dioramanya punya batu-batuan gitu. Nah, sebelum kita taruh batu-batuannya, ada namanya teknik bulking. Teknik bulking ini adalah teknik pengisian. Jadi ini aluminium foil aja ditekuk-tekuk, dijadikan bola dan dimasukin. Kenapa seperti ini? Supaya dioramanya nggak berat. Kalau misalkan kita isi clay atau isi batu langsung, itu kan punya massa volume yang lumayan berat. Oke, jadi ini kita akan buat semacam landasannya di sini nih, kayak aspal gitu. Pakainya dengan PVC sheet yang sama, cuman ini lebih tebal ya. Ini tuh 5 mili kalau yang ini. Kalau yang ini tuh 2 mili. Jadi nanti di sini, tapi biar lebih menarik, kita akan coba ngebentuk kayak seperti potongan aspal atau potongan jalanan yang sedang rusak gitu. Pinggiran-pinggiran yang tadi permukaan udah kita tutup dengan PVC sheet, itu kan nggak enak ya dilihatnya ya, perpotongannya itu nggak bagus. Jadi kita bisa tambal dengan material yang disebut epoxy clay. Jadi parts resin dan parts hardener 1:1 kalian campur, nanti akan mengeras selama 2 jam. Itu working time kalian lumayan cukup tuh buat ngebentuk, nge-reshape, dihalusinnya cuma pakai air doang, itu gampang.
Lanjut ke step berikutnya, saya juga tetap pakai epoxy clay, tapi yang ini mereknya Epo Putih. Ini juga sama, 2 parts, hardener dan resin. Nah, ini gunanya buat nanti nempelin batu-batu yang saya tadi maksud. Jadi batu-batu ini udah dicetak, udah saya buat, nah terus tinggal kalian tempelin di epoxy clay-nya. Stepnya itu berarti dari aluminium foilnya itu kita taruh epoxy clay, kita ratakan, terus kita taruh batu-batuannya itu. Nanti selama 2 jam mereka bakal kering dan lumayan kokoh. Oke, bahan pertama adalah kita akan siapkan base buat dioramanya. Ini adalah frame fiber biasa jadi udah finishing, jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi. Nah, ini adalah papan MDF. Ketika ini udah ada, lalu kita siapkan juga, ini ukurannya itu 30 x 30 cm nih ukurannya ya. Untuk lebih menguatkan dasarnya, kita akan coba pakai MDF juga, cuman yang 5 mili. Nanti ditumpuk dan dilem. Untuk papan MDF-nya bisa kita surfacer dulu, bisa kita primer pakai warna abu-abu, primer grey. Di sini saya pakai Pilox biasa, cuma sekitar 17.000. Kita akan coba gambar. Jadi bagian bawah ini seakan-akan dia adalah parts dari diorama tersebut. Kita coba, kita harus pakai ukuran yang ini. Nah, kan nanti di sini dioramanya kurang lebih. Berarti ini kita improve dari sini ke sini. Ini berarti harus kita potong nih. Ini berarti dari sini. Nah, garis ini akan saya buat potongan. Jadi seakan-akan ini tuh landasan dari ini, kan kita ceritanya aspal ya. Jadi ini kayak lapisan bawah aspal. Oke, jadi ini framenya udah dibolongin ya untuk jalur kabel. Nah, ini gue proteksi dulu supaya kita nggak nyentuh-nyentuh atau mungkin nanti ada kebentur atau apa, atau ada cat, supaya lebih rapih. Nah, sekarang kita coba cocokin nih apakah bolong pas atau enggak. Nah, ini adalah yang udah kita potong, coba kita pasang. Nah, oke, lihat deh, lubangnya bener-bener presisi ya. Nah, ini simple banget, kita coba sketsain kayak misalkan marka jalan ada warna kuning, ada warna putih, terus kita bisa cat atau kita bisa spray, tapi sebelumnya kita masking tape dulu supaya lebih rapi. Ini masking tape-nya juga masking tape generik, yang penting penggunaannya bener. Jadi supaya catnya nggak ngangkat. Gimana supaya cat bawahnya nggak ngangkat? Kalian masking tape-nya jangan kenceng-kenceng nempelinnya, soalnya kalau misalkan kenceng-kenceng nanti lemnya terlalu kuat, pas dikelupas catnya ngangkat semua. Saya akan coba kasih efek cracking. Nah, kalau misalkan retaknya cuman di gambar doang, cuman pakai warna hitam gitu, nah saya kurang suka karena nggak ada dimensinya. Di sini saya pakai art knife biasa, saya coba coak beberapa bagian yang dari aspalnya itu, saya coba buka supaya kelihatan retakan yang lebih realis dan dimensional. Tiba saatnya kita coba ngelem. Aspalnya ini kan udah dilapisi dengan cat, baiknya kalian hapusin dulu tuh beberapa bagian. Di sini saya pakai lem, namanya lem epoxy, sama juga 2 parts. Jadi ada part hardener dan resin. Kalian campur 1:1. Nanti curing time-nya sekitar 15 menit dan itu bakal kuat banget.
Nah ini udah lumayan, apa ya deh, kita bisa bilang ini mungkin 80% lah gitu. Nah 20%-nya apa sih? 20%-nya itu adalah sisanya kita ngasih detail dan kita ngasih pewarnaan. Nah detailnya tuh apa aja sih? Macem-macem. Detail pertama yang bisa kita lakukan adalah, ini kan bentukannya kayak piston gitu kan, pakai pipe gede. Nah cuma nancep di aspal. Nah kalau nancep doang tapi nggak ada reruntuhannya, nggak ada sebab akibatnya, secara visual itu nggak masuk akal. Nah itu kita buat detailnya dengan serpihan-serpihan si aspalnya itu, terus seakan-akan dia tuh nancep, menimbulkan retakan atau damage di aspalnya. Nah kalau misalkan kita mau nempel dioramanya, ada beberapa bagian di frame itu nggak warna hitam. Ini kita hitamin dulu nih. Selanjutnya kita akan nempel base yang tadi aspal dan bangunan itu ke dalam frame-nya ini. Jadi kita disini pakai lem kuning aja. Masuk ke proses pengecatan. Di sini saya pakai akrilik. Akrilik apa aja bisa sih. Cuman kalau saya pakainya ini merek Winsor Newton Galleria. Ini saya campur langsung di palet. Ini sebenarnya bukan palet sih. Pokoknya saya bermain di sini langsung, nggak dicampur, dan langsung coba untuk warna yang paling gelap dulu. Kalian juga bisa campur akrilik warna hitam atau akrilik yang lebih gelap dengan air. Terus kita bisa coba dengan teknik washing gitu. Karena teknik washing ini kan sebenarnya sangat light dan efeknya nggak begitu dominan. Kalau misalkan salah, gampang dibenerin. Tapi kalau misalkan pengaplikasiannya benar, itu impactnya lumayan besar. Untuk proses ngecat itu sebenarnya proses yang paling membutuhkan waktu lama. Kita tuh bisa ngelihat referensi dulu, terus besokannya baru kita eksekusi, terus kita berhenti. Misalkan kalian pengen bikin kayak pilar yang roboh, pilar yang sudah berumur, nah itu kan kita butuh referensi kan. Jadi sebenarnya ini proses yang membutuhkan kesabaran dan pelan-pelan aja. Untuk permukaan yang nggak ada aspalnya nih, kita akan coba buat seakan-akan itu adalah tanah. Nah, materialnya kita pakai clay atau bukan tanah liat sih ya, ini sebenarnya namanya clay, mereknya Dust Clay. Jadi ini sebenarnya saya yakin ini ada kandungan paper clay-nya. Ini murah, bisa kalian juga cari di Shopee, mungkin harganya sekitar 50 ribuan. Dapatnya banyak, 1 kilo, bisa dipakai berkali-kali dalam jangka waktu yang lama juga. Ini bagus banget karena ini pertama pengaplikasiannya mudah, terus yang kedua dia air dry clay. Air dry clay itu berarti ngering dengan jangka waktu yang ditentukan. Misalkan 1 jam tiba-tiba udah ngering gitu, besokannya bisa lebih keras lagi. Selanjutnya detail yang paling saya suka ketika ngerjain diorama itu naruh rumput. Kenapa? Karena ketika kita naruh rumput itu membuat diorama tingkat realistisnya itu meningkat gitu. Kelihatan tuh ada hijau-hijau, ada greenery. Untuk rumputnya jenis ini namanya static grass. Nah, supaya rumput ini berdiri, kita pakai alat namanya static grass applicator. Nah, ini ada listriknya nih, jadi hati-hati kalau main. Sebenarnya ini adalah alat modifan dari raket nyamuk yang ada listriknya juga. Jadi ini saya modif supaya bisa bikin rumputnya ini berdiri dengan aliran listrik statis. Sekarang saatnya kita coba masang LED. Nah, jadi ini LED strip yang udah di custom, jadi 2 strip agak misah dengan power dari baterai baterai kotak. Untuk instalasinya cukup simpel sih, pokoknya semua kabel-kabel saya akan coba letakkan di bawah dioramanya, di bawah base, supaya nggak kelihatan. Detail terakhir yang bisa kita lakukan atau kita taruh adalah kawat. Nah, jadi kawat ini biasanya kan ada di dalam suatu struktur bangunan. Kalau misalkan betonnya itu hancur atau betonnya itu patah, biasanya kawatnya ke-expose. Kawatnya ini saya pakai kawat yang udah lama banget dijemur supaya weatheringnya itu asli. Jadi saya nggak perlu ngecat lagi, saya nggak perlu untuk ngepaint job lagi. Nah, kalau bisa ketika kalian buat diorama dan pengen mengejar sesuatu yang bentuknya natural, pakai bahan yang natural juga gitu, dan itu karena menimbulkan kesan efek yang lebih bagus. Step terakhir cukup simple, yaitu kita taruh padding. Padding ini berguna supaya diorama kalian bawahnya alasnya itu nggak kebeset-beset di mana tempat kalian naruh dioramanya.